Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menceritakan tentang tempat-tempat kelahiran Nabi dan Rasul, serta lahir hingga wafat. Tapi sebelum menceritakan lebih lanjut, jangan lupa dukung terus channel kami. Alvin Nada Record. Terima kasih. Semua menginginkan akhirat yang terbaik, pada pilihan surga atau neraka. Tidak akan ada yang memilih secara subjektif ke neraka. Semua subjektif menjawab surga. Untuk mencapai harapan surga atau neraka, maka Allah mengutus sebanyak 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam. Pada dasarnya bukan sekedar mengetahui atau menghafal namun juga mengetahui ajaran mereka. Artikel tentang kisah lahir hingga sampai wafat Nabi dan Rasul ini adalah pengetahuan tentang bagaimana urutan tahun kelahiran mereka. Sekaligus memulai untuk menyelam ke dalam inti ajaran yang dibawakan oleh mereka. Namun semakin membandingkan ajaran mereka dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, ke semua Rasul tersebut memiliki persamaan yang mutlak. Yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah itu satu. Maha Esa. Hal ini terbukti di mana mereka menghadapi umat yang menyembah berhala, sapi, onta, matahari, bulan, ataupun raja pembesar yang mereka sembah. Mereka dikembalikan untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa tersebut. Sebab umat tersebut keluar dari garis utama. Dan harus diperjuangkan untuk menyembah dan mengesahkan yang Maha Esa yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberikan mandat untuk membawakan ajaran kepada umat manusia di bumi. Berikut sejarah singkat 25 nabi dan rasul tersebut, lahir hingga wafat. Namun dari sejumlah ratusan rasul, dan puluhan ribu nabi, yang wajib adalah berjumlah 25 orang. Berikut akan dibahas mulai dari urutan pertama Nabi Adam alaihi wasallam, hingga Nabi Ismail sebagai nabi urutan ke-8. Nabi Adam alaihi wasallam. Umur di bumi. 930 tahun. Lahir hingga wafat. 587249242 SM. Daerah di bumi. India. Anak. 40 laki-laki dan perempuan. Wafat di India. Dalam Al-Quran 25 kali disebut. Spesialisnya dari Nabi Adam adalah menjadi manusia pertama yang lahir ke bumi. Sekaligus menjadi khalifah pertama di bumi. Setelah bumi dan isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata surya yang ada di sekitarnya, malaikat, jin dan syaitan serta hewan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, dan manusia pertama tersebut adalah Adam merupakan nabi pertama. Dari 25 nabi dan rasul, dari unsur tanah di bumi. Saat itu, Adam ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama malaikat dan syaitan. Dengan fisik yang lebih sempurna dari makhluk lainnya, serta Allah memberikan roh ke dalam fisiknya. Untuk mengenal bumi dan isinya, Allah tidak mengajarkan pengetahuan kepada malaikat, jin, ataupun hewan, tapi Allah mengajarkan kepada Adam. Pengetahuan untuk manusia. Sehingga pengetahuan dan ilmu tentang nama-nama yang ada di bumi, pada dasarnya syaitan, malaikat dan hewan tidak mengetahuinya. Sebab ilmu pengetahuan hanya diajarkan kepada manusia, tidak kepada malaikat dan syaitan. Adam mengetahui nama-nama yang ada di bumi, karena beliau dibimbing langsung oleh Tuhan yang Maha Esa. Setelah itu, para malaikat dan iblis dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan alasan Allah menciptakan manusia di bumi. Maka Allah menguji Nabi Adam di depan seluruh penduduk surga, termasuk syaitan pada saat itu. Saat itu Adam menyebutkan nama-nama benda di bumi, yang tidak diketahui para malaikat dan iblis tersebut. Malaikat yang patuh kepada Allah seketika disuruh sujud ke Adam, maka dia pun sujud, kecuali iblis yang angkuh dan sombong. Karena kesombongan tersebut, maka iblis dikeluarkan dari surga. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, ayat 50, artinya, dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu, amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang lalim. Selanjutnya Adam menghuni surga, namun merasa kesepian. Karena hal tersebut maka dia meminta kepada Allah agar ada yang menemaninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dan menciptakan Hawa untuk bersamanya di surga,
menikmati isinya kecuali buah huldi. Karena dendam setan, yang iri dan dengki, maka setan menggoda Hawa untuk memakan buah huldi, meski beberapa kali gagal namun pada akhirnya berhasil. Karena pelanggaran tersebut, maka keduanya diturunkan oleh Allah ke bumi, di daerah India. Dari Adam dan Hawa, sehingga manusia berketurunan hingga sampai sekarang ini. Nabi Idris alaihi wassalam. Nama: Idris atau Ahnuf bin Yarid. Keturunan: keenam dari Adam. Umur di bumi: 345 tahun di bumi. Lahir hingga wafat: 453341888 SM. Daerah di bumi: Babilonia, Irak kuno, serta Memphis, Mesir. Wafat: Allah mengangkat ke langit. Dalam Al-Quran 2 kali disebut. Nabi kedua dari 25 nabi dan rasul, manusia pertama yang pandai menjahit, ilmu matematika, perbintangan, penghitungan bulan, merawat kuda, dan ilmu tulis-menulis, adalah Nabi Idris. Patuh kepada Allah, dan selalu mengingat Allah, maka Allah mengangkat martabatnya kepada yang tinggi. Nabi Idris diutus ke bumi untuk memerangi keturunan Kabil yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertamasya ke surga dan neraka. Sebuah pengalaman elit luar biasa yang pernah dirasakannya. Manusia pertama yang diizinkan Allah masuk menyaksikan surga dan neraka adalah Nabi Idris alaihi wassalam menyaksikannya, karena merupakan sahabat dari malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Nabi Nuh alaihi wassalam. Nama: Nuh. Keturunan: ke-9 dari Adam dan ke-3 dari Idris alaihi wassalam. Umur di bumi: 950 tahun. Lahir wafat: 399333043 SM. Daerah di bumi: Irak bagian selatan. Anak: 4 orang putra, Sem dan Ham, Yafits kemudian Kan'an. Tempat wafat: Mekah. Nama kaumnya: kaum Nuh. Dalam Al-Quran 43 kali disebut. Merupakan nabi ketiga dari 25 nabi dan rasul yang diberikan kelebihan oleh Allah. Dengan kemampuan untuk menciptakan perahu yang sangat besar. Menghadapi kaumnya yang durhaka dan menyembah berhala ketika itu, Nabi Nuh bersama pengikutnya diselamatkan oleh Allah dari bencana banjir yang sangat dahsyat. Sementara kaumnya yang berdosa ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nabi Idris yang belajar pengetahuan, dan Nuh yang mengaplikasikan pengetahuan. Dengan cipta dan karyanya, perahu. Namun dalam proses inovasi yang dibuatnya, mereka menjalankan amanah untuk mengajarkan tauhid. Nabi Hud alaihi wassalam. Nama: Hud bin Abdullah. Keturunan: ke-17 Adam, ke-10 Idris, ke-7 Nuh. Umur di bumi: 130 tahun. Lahir wafat: 24502320 SM. Daerah di bumi: Al-Ahqaf, sekarang Yaman dan Oman. Tempat wafat: bagian timur Hadramaut, sekarang Yaman. Nama kaumnya: kaum Ad. Dalam Al-Quran 7 kali disebutkan. Nabi Hud alaihi wassalam adalah nabi keempat 25 nabi dan rasul. Merupakan turunan langsung Nabi Nuh alaihi wassalam untuk kaum Ad, yang sombong karena kemampuannya dalam hal tata bangunan atau pemahat batu. Ilmu arsitektur mulai dikenal pada zaman tersebut, di mana dalam desain bangunan, kaum Ad menggabungkan gunung dengan gunung yang lain untuk dijadikan bangunan. Maka pada zaman Nabi Hud alaihi wassalam, terdapat banyak bangunan yang megah dan pekarangan yang luas, namun mereka menjadi kaum yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah berhala. Dengan bencana selama 8 hari 7 malam, mereka ditimpakan hujan dan angin yang lebat terus-menerus, sehingga bangunan-bangunan mereka lebur, dan jasad mereka seperti pohon yang tumbang. Dijelaskan dalam surat Al-Fussilat ayat 15, yang artinya, adapun kaum Ad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Nabi Salih alaihi wassalam. Nama: Syalih bin Ubaid. Keturunan:
Ke-19 Adam, ke-13 Idris, ke-10 Nuh. Umur di bumi 70 tahun. Lahir wafat 2150-2080 SM. Tempat di bumi daerah Al-Hijr, Madain Syalih, antara Madinah dan Syria. Tempat wafat Mekah. Nama kaumnya kaum Samud. Dalam Al-Quran 10 kali namanya disebut. Nabi Salih adalah nabi kelima dari 25 nabi dan rasul, Nabi Hud untuk kaum Aad, dan Nabi Saleh alaihi wasallam untuk kaum Samud. Kisah lengkap. Baca, kisah Nabi Saleh alaihi wasallam pemahat batu kaum Samud. Mereka hidup dalam kemakmuran, yang bergelimangan harta, seperti kaum Aad yang telah hancur sebelumnya, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud masih kakek dari Nabi Saleh alaihi wasallam yang menyembah berhala, namun karena kesombongannya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fussilat, yang artinya, jika mereka berpaling maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ed dan kaum Samud. Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Nama Ibrahim bin Tarah. Keturunan ke-19 Adam, ke-13 Idris, ke-10 Nuh, ke-7 Syalih. Umur di bumi 175 tahun. Lahir hingga wafat 1997-1822 SM. Tempat di bumi Ur, Babylon Selatan, sekarang Irak. Jumlah keturunannya 13 anak, termasuk Nabi Ismail alaihi wasallam dan Nabi Ishak alaihi wasallam. Tempat wafat Al-Halil, Hebron, Palestina. Nama kaumnya bangsa Kaldan. Dalam Al-Quran 69 kali namanya disebut. Karena tidak ingin tahtanya sebagai raja terganggu, maka raja memerintahkan semua anak laki-laki agar dibunuh. Kejam, menyebabkan banyak yang meregang nyawa. Hal ini berdasarkan bisikan dari para dukun Raja Namrud yang menyatakan bahwa akan lahir seorang laki-laki yang bisa meruntuhkan raja. Karena hal tersebut, maka orang tua Ibrahim, ketika mengetahui bahwa anak yang dilahirkannya seorang laki-laki, maka dibawalah Ibrahim ke dalam gua, oleh kedua orang tuanya. Meski tanpa ada yang merawatnya, Ibrahim kecil tetap hidup, dengan menggisap ibu jarinya, maka jarinya mengeluarkan air susu. Sampai suatu ketika, Nabi Ibrahim beranjak dewasa, dan mulai bertanya tentang Tuhan, dan tidak setuju dengan kaum Kaldan yang menyembah berhala yang dibuatnya. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala termasuk yang dibuat oleh ayahnya. Sehingga dirinya dihukum oleh raja dengan cara dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Namun tetap selamat, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nabi Ibrahim lahir Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Lut alaihi wasallam. Nama Lut bin Haran. Keturunan ke-20 Adam, ke-14 Idris, ke-11 Nuh, ke-8 Syalih, ke-0 Ibrahim, saudara Ibrahim. Umur di bumi 80 tahun. Lahir wafat 1950-1870 SM. Tempat di bumi Sodom dan Amurah, perbatasan Palestina dan Yordania. Jumlah keturunannya 2 putri, Ratsia dan Zarita. Tempat wafat daerah Syafrah di Syam, sekarang Syria. Nama kaumnya kaum Lut. Dalam Al-Quran 27 kali disebutkan. Nabi ke-7 25 Nabi dan Rasul. Nabi Lut saudara dari Nabi Ibrahim yang diutus ke daerah Sadum, sekarang Palestina. Kehidupan mereka memiliki perilaku yang buruk, yakni kaum lelaki dan perempuan berhubungan sesama jenis. Atau kaum ini menjadi kaum laknat, seperti dalam Al-Quran disebutkan. Nabi Lut datang berdakwah kepadanya kaum Sodom dan Amurah, namun mereka melawan dakwah Nabi Lut alaihi wasallam. Suatu ketika datanglah malaikat yang sangat gagah, dan para kaum Sodom berlomba untuk merayu tamu dari Nabi Lut tersebut. Sementara itu mereka mengadakan pesta pada malam hari, dengan mabuk-mabukan dan melakukan hubungan laknat, antara sesama jenis. Baca juga, kisah Nabi Lut alaihi wasallam dan kaum Sodom di Laut Mati. Dan pada saat subuh tiba, Allah menurunkan bencana kepada mereka, dengan membalik tanah yang di bawah menjadi di atas, dan yang di atas ke bawah, yang sekarang ada di Laut Mati perbatasan Palestina, Yordania dan Israel. Kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran,
Surat Al-Furqan ayat 40. Yang artinya, dan sesungguhnya mereka, kaum musyrik Mekah, telah melalui sebuah negeri, Sadum, yang, dulu, dihujani dengan hujan yang sejelek-jeleknya, hujan batu. Maka apakah mereka tidak menyaksikan runtuhan itu? Bahkan adalah mereka itu tidak mengharapkan akan kebangkitan. Nabi Ismail alaihi wasallam. Nama, Ismail bin Ibrahim. Keturunan, ke-21 Adam, ke-15 Idris, ke-12 Nuh, ke-9 Syalih, ke-1 Ibrahim. Umur di bumi, 137 tahun. Lahir wafat, 1911-1774 SM. Tempat di bumi, Mekah. Jumlah keturunannya, 12 anak. Tempat wafat, Palestina. Nama kumnya, Amalik dan kabilah Yaman. Dalam Al-Quran, 12 kali disebutkan. Nabi ke-8 25 Nabi dan Rasul, Nabi Ismail adalah putra pertama Nabi Ibrahim dari istri kedua yakni Siti Hajar. Sementara Siti Hajar adalah budak dari Siti Sarah istri pertama Nabi Ibrahim. Ismail yang pertama meminum air Zam-Zam. Ketika itu ibunya bersama Ismail tinggal di gurun pasir yang tandus dan tidak ada air sama sekali. Siti Hajar berlari 7 kali ke gunung dan ke lembang antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air namun tidak menemukan. Setelah itu Ismail mengetuk-ngetukkan kakinya ke tanah, dan keluarlah air dari dalam tanah, yang hingga saat ini masih ada yakni air Zam-Zam. Ismail yang dalam mimpi Ibrahim dilihat untuk dijadikan kurban, maka suatu ketika Ibrahim hendak menyembelihnya, namun Allah mengganti Ismail dengan seekor kibas. Ismail bersama Ibrahim yang mengangkat batu untuk disusun oleh Ibrahim menjadi Ka'bah, Baitullah. Ismail memiliki kemampuan memanah dan merupakan pemanah terhebat yang pernah ada. Ismail berdakwah di daerah Yaman dan Amlik. Demikian cerita singkat tempat lahir hingga wafat, 8 nabi dari 25 nabi dan rasul. Semoga video ini menambah wawasan kepada kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.